Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Lompat kartunya. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membacakan tentang love reading ya. Jadi kita lihat kartunya dulu, ada apa di sini. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal aja nih. Jadi bijak-bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini kamu lebih meningkatkan keuangan ya. Beberapa lagi fokus juga di karir. Jadi ada sesuatu yang sedang kalian kerjakan dan itu adalah tentang peningkatan finansial kalian. Nah, di sini aku lihat ada seseorang nih ingin minta maaf. Ya, seseorang menyesal dan ingin minta maaf. Ada yang mau minta maaf dan berkomunikasi. Mungkin beberapa dari kalian yang ingin berkomunikasi dengan kamu ya. Maaf, beberapa dari mereka ya. Dia ingin berkomunikasi dengan kamu ya, mungkin melalui chat. Bisa jadi mungkin ya tanya kabar dulu ya. Kayaknya orang di masa lalu nih. Tanya kabar dulu, terus ngomong-ngomong, akhirnya nanti mungkin pada akhirnya dia akan mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan dalam hatinya. Nah, di sini ada seseorang di masa lalu yang ingin datang untuk minta maaf, ingin komunikasi sama kamu. Dan di sini seseorang itu rindu sama kamu. Seseorang yang memikirkan kamu, ya. Pantesan dia ingin komunikasi lagi sama kamu. Jadi siapapun yang kalian fokuskan di sini, aku lihat ada gambaran ada seseorang di masa lalu yang mungkin pernah membuat kalian terluka, menyakiti hati kalian atau mengghosting kalian. Ya. Di dalam benak dia saat ini adalah ingin untuk bertemu kamu, ingin minta maaf, ingin berkomunikasi lagi. Karena ada perasaan rindu, ada memori yang selalu dia ingat terhadap diri kamu. Nah, di sini tapi dia mencoba menstabilkan dirinya, dia mencoba selain menstabilkan diri, ya kayak ngumpulin tenaga nih atau ngumpulin power, ya. Jadi dia ingin tenang, nggak gegabah. Ya kalau gegabah nanti hasilnya nggak baik gitu. Makanya sekarang dia lagi mencoba menyeimbangkan diri dia dulu. Menstabilkan dulu hatinya sampai terkumpul keberaniannya, baru mulai dia akan datang. Kerinduan dia terhadap diri kamu setelah dia sadar ketika dia jauh dari kamu, ternyata kamu yang membuat dia nyaman. Di sini dia menunggu waktu yang tepat untuk datang ke kamu. Ya, jadi yang terlihat ada seseorang di masa lalu ingin terkoneksi lagi dengan kamu. Ya,
lebih jelas sih ingin minta maaf gitu. Jadi ada penyesalan. Atau beberapa dari kalian mungkin ada yang energinya sudah terjadi nih. Ada seseorang yang mungkin sebelumnya ya, yang sudah rekonsiliasi, ada seseorang yang ingin menyampaikan permintaan maafnya. Terus terjadi komunikasi karena dia rindu sama kamu, akhirnya kalian balikan di sini. Ya, baikkan lagi, bersama lagi, dan terjadi kestabilan, keseimbangan dalam sebuah hubungan. Jadi ada kenyamanan ketika sekarang kalian bersama, ya. Nah, di sini seseorang ingin datang, ingin menawarkan perasaannya lagi ke kamu karena ada perasaan. Nah, di dalam diri dia tuh ada perasaan kayak selain merasa bersalah tadi ya, energi yang di atas, dia itu kayak jauh dari kamu itu selama dia nggak sama kamu, seperti kayak aduh aku tenggelam nih tanpa kamu gitu. Lebaynya kayak gitulah ya. Jadi ada keinginan untuk menawarkan kembali cintanya kepada kamu, sayangnya kepada kamu. Dia ingin menawarkan perasaan lagi kepada kamu. Nah, di sini ada kegagalan. Aku lihat ada kesepian, merasa ditinggalkan sendirian. Jadi, beberapa dari mereka di luar sana mungkin ada yang sudah tertarik nih sama mereka. Tapi akhirnya mereka tidak bisa memutuskan untuk bersama. Ya, bersama mereka sama orang yang mereka suka. Sama mereka karena pikirannya itu masih terpaut sama kamu. Jadi hanya meratapi, menyesal, ya. Kemudian di sini ketika membandingkan ya antara kamu dengan yang satunya. Jadi aku lihat ada energi seseorang sudah move on. Bukan move onnya, seseorang ini sudah meninggalkan kalian. Dia mencoba peruntungannya dengan orang lain atau dengan kehidupannya. Tapi akhirnya itu membuat dia berpikir lagi. Ternyata nyamannya itu ya adalah bersama kamu. Aku lihat juga ada gambaran tentang kalian ada yang beberapa terkoneksi dengan seseorang yang narsis atau yang senengnya ngumpul-ngumpul sama temen-temennya ya. Cuman yang aku lihat ketika dia pulang ke rumah atau ketika dia kembali ke kehidupan nyatanya setelah berpisah dengan teman-temannya, yang dia rasakan adalah feeling lonely. Ya, di situ baru dia teringat sama kamu. Aduh, kok sepi banget ya tanpa kamu gitu. Jadi kayak dia itu bisa menemukan satu titik ya di satu keramaian atau bersama teman-temannya, tapi ternyata dia enggak bisa mendapatkan kebahagiaan sama seperti ketika dia bersama kamu. Ya, seperti itu. Memang ada perasaan sepi, penyesalan membuat dia menjadi kesepian banget gitu. Nah, beberapa dari mereka memang memandang kamu adalah wanita yang smart, mandiri. Ini gambaran tentang karakter ya. Melihat kalian adalah tipe yang mandiri, terus tidak sebenarnya ada sih gambaran tentang arogannya ya. Kalau lagi marah tuh yang menggebu-gebu banget, tapi ketika sebenarnya kalau lagi baik ya baik banget, cinta banget gitu. Jadi mellow banget. Bucin ya. Bisa seperti itu. Nah, itu yang membuat menjadi kerinduan dalam diri dia terhadap kamu nih. Karena dia berharap di sini kamu masih menunggu dia. Dia berharap kamu masih mau menerima dia. Terus dia berharap kamu masih stay cool nih di tempatnya. Jika suatu saat dia datang, dia berharap kamu masih mau membuka pintu hati kamu kembali untuk dia. Ya, dia menyesal banget di sini. Beberapa dari mereka di sini juga ada yang meningkatkan finansial ya, dalam artian mungkin terlepas apapun yang dia rasakan terhadap diri kamu. Beberapa dari mereka juga lagi sibuk-sibuknya nih dengan pencapaian. Ya, atau bisa jadi ini juga kamu ya, kamu yang sedang fokus-fokusnya sama pencapaian karena ditinggal sama dia. Ya. Di sini padahal kamu sedih, tapi kamu senang sendirian. Kamu menikmati kebahagiaan kamu menikmati apapun yang ada di dalam diri kamu, ya, pencapaian-pencapaian yang kamu dapatkan. Nah, sekarang kamu lagi seneng nih, sendirian. Sepertinya lagi fokus sama diri sendiri, healing, kontemplasi. Sementara dari sisi dia yang terjadi adalah kebalikannya. Dia sedih ya.
Dia ngelamun mikirin kamu, mikirin cara bagaimana bisa terkoneksi lagi sama kamu. Ya. Jadi apakah kamu mau menerima dia atau tidak, ya, itu bebas. Karena pilihan ada di tangan kamu. Jadi kayaknya agak beda ya, mungkin ada yang sudah move on, lagi asik-asiknya nih sama orang baru. Ternyata orang di masa lalu ini mau datang nih. Kamu akan dihadapkan dengan situasi bingung, ya. Menerima pertemuan dengan dia apa tidak? Karena di sini ada pertemuan juga, ya. Jadi kamu sedang berpikir, kamu nggak mau sembarangan lagi, kamu defensif sekarang terhadap seseorang tersebut. Ya, mau kayak bagaimanapun perasaan penyesalan dia terhadap kamu, kalaupun dia ngajak ketemu, aku rasa kamu kali ini nggak sembarangan lagi nih ingin datang, ingin ketemu, ya. Coba diingat lagi apa yang sudah kamu lakukan kepada aku, gitu. Gambarannya seperti itu. Kamu mencoba untuk defensif di sini, memikir ulang, ya, apa yang pernah terjadi antara kamu dan dia. Aku lihat udah ada nih kemantapan di dalam diri kamu tentang sebuah penolakan, ya. Dulunya bucin, dulunya ngarep dia balik, akhirnya kamu berjuang, kamu berproses, kamu tiba-tiba ingat dengan cara kamu ya untuk bisa menjadi dengan pencapaian-pencapaian kamu gitu. Ya, kamu udah dapatin. Tiba-tiba dia datang ketika kamu sudah sukses gitu ya. Jadi itu tidak serta-merta membuat kamu senang, tidak serta-merta membuat kamu jadi yang bahagia banget gitu. Apalagi yang sudah pada move on gitu, atau yang sudah sama-sama seseorang yang baru. Jadi ini bukan sesuatu yang gampang buat kamu menerima dia kembali. Atau sekedar bertemu pun sepertinya kamu mikir-mikir di sini. Ya, jadi ada keinginan dia untuk datang itu kuat banget kalau aku lihat. Dia lagi berpikir, aduh, diterima nggak ya gitu. Kayak dari mereka itu beberapa dari mereka ya mulai ya mungkin udah sering stalking nih kalau aku lihat, lagi ngumpulin kekuatan tuh. Mereka lagi mengumpulkan kepercayaan diri, mengumpulkan power, ya, untuk ketemu sama kamu. Karena dia mungkin tahu karakter kamu itu kalau lagi ini ya pasti bakal marah banget gitu. Ya. Jadi kamu itu lagi menunggu sesuatu di sini. Kamu lagi asik-asiknya dengan pekerjaan kamu. Kamu memang lagi menikmati kehidupan kamu di sini. Jadi ada sesuatu kegiatan yang bikin kamu itu sibuk di sini, ya. Jadi membuat kamu sibuk sehingga membuat kamu sedikit meringankan pikiran kamu tentang luka di masa lalu, trauma di masa lalu, ya. Kamu tetap menikmati di sini. Karena melewati itu semua memang sulit ya untuk bisa melupakan sakit. Jadi dengan cara sibuk dengan kegiatan, sibuk dengan aktivitas itu akan meringankan, akan sedikit melupakan kekecewaan yang kamu hadapi. Jadi gunakan intuisi kamu, perhatikan. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu ya diberi intuisi yang tajam untuk mengetahui apa sih kode-kode alam atau rasa-rasanya seperti apa gitu. Jadi harus pertajam lagi intuisinya, ya. Jadi kalau memang ya kamu belum terlalu ingin berurusan sama seseorang di masa lalu ini, cintai diri kamu terlebih dahulu, healing lebih banyak, ikuti apa yang sedang kamu dapati saat ini. Ya, buat kamu bahagia, buat diri kamu senyaman mungkin, apapun keputusan kamu. Yang penting kamu nyaman, karena yang paling tahu cara berbahagia itu adalah diri kita sendiri. Ya, hidup itu pilihan, kamu yang berhak memilih untuk bahagia atau untuk terus galau-galauan, ya. Baiklah teman-teman, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
Dadah.